Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pelabuhan menjadi salah satu infrastruktur perhubungan yang cukup dipadati pemudik mendekati Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat di berbagai daerah berbondong-bondong datang ke pelabuhan untuk dapat pulang ke kampung halaman. PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan setiap tahunnya memastikan segala kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan agar masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan juga selamat. Lalu seperti apa kesiapan PT ASDP Indonesia Ferry menjelang mudik 2024? Sore hari ini kita akan membahasnya bersama Corporate Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Selvi Arifin. Selamat sore Ibu Selvi, salam sehat. Selamat sore Mbak Agria, salam sehat. Ya Ibu, kita membahas terkait kesiapan PT ASDP Indonesia Ferry ini menjelang mudik 2024 yang seminggu lagi gitu ya Bu, mudik sudah mulai berlangsung. Nah Bu Selvi, jumlah angkutan lebaran tahun ini diprediksi akan mencapai 5,78 juta penumpang dengan 1,37 juta unit kendaraan yang akan melintas di 8 lintasan pelabuhan. Nah, berkaca pada gelaran angkutan lebaran tahun lalu, evaluasi apa yang sudah dipersiapkan oleh PT ASDP ini dalam gelaran mudik di tahun ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggria. Jadi terkait dengan persiapan kami di Angkutan Lebaran tahun 2024, tahun ini kami dari sebagai penyedia sarana pelabuhan, beberapa yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah kami ada melakukan peningkatan kapasitas dermaga, khususnya di dermaga 2 di Pelabuhan Merak. Dermaga ini tadinya dari kapasitas 3.000 GT menjadi 10.000 GT, jadi hampir 3 kali lipatnya gitu ya. Nah, peningkatan kapasitas ini artinya apa? Artinya adalah kapal-kapal besar sudah bisa sandar di seluruh dermaganya ASDP ya. Ada 7 dermaga di Merak dan juga 7 dermaga di Pelabuhan Bakahuni. Jadi harapannya tentu kapal besar ini bisa lebih mempercepat penguraian antrian kendaraan di kedua pelabuhan gitu ya. Kemudian juga kami ada penambahan penyediaan travelator untuk para pengguna jasa pejalan kaki sehingga nanti mereka ketika membawa barang akan jauh lebih nyaman. Kemudian juga peningkatan dermaga ada juga di Pelabuhan Ketapang, di Pelabuhan Gilimanuk. Sekarang kapasitas menjadi 5.000 GRT. Kemudian juga kami ada penyiapan rest area ataupun tempat-tempat menunggu, juga fasilitas toilet di beberapa titik gitu ya, baik di pelabuhan maupun di area-area rest area. Mungkin itu dulu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu langkah begitu ya Bu untuk mendukung arus mudik di tahun ini. Ya. Ya Bu Selvi, kemudian antrian masuk kendaraan ke pelabuhan khususnya di Pelabuhan Merak itu kerap terjadi ya Bu, bisa membuat macet panjang. Nah kemudian mitigasi dari ASDP sendiri itu seperti apa Bu? Oke, baik. Yang pertama pada saat libur Lebaran ataupun libur hari besar di dunia manapun, saya rasa pasti akan terjadi apa namanya penambahan pengunjung gitu ya. Nah, pada saat terjadinya peningkatan pengunjung ini atau pengguna jasa, antrian pasti terjadi gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini bukan penumpukan gitu, bukan juga kemacetan, tapi antrian gitu ya. Jadi memang ada antrian kendaraan yang memang mau masuk ke pelabuhan. Nah, mitigasinya apa sih kami siapkan dari berdasarkan pengalaman 2 tahun lalu, tahun 2023 juga tahun 2022, tahun 2023 itu yang boleh dikatakan yang menjadi kunci suksesnya pelayanan angkutan lebaran tahun lalu itu adalah pertama delaying system. Jadi kami bekerja sama dengan pihak kepolisian juga dengan pihak Kemenhub untuk melakukan delaying system ataupun juga ada screening gitu ya. Ada beberapa titik misalnya dari arah Jakarta ke arah Merak ada di rest area kilometer 43, kemudian juga kilometer 68. Ini nanti kendaraan-kendaraan akan dialihkan ke sana untuk diperiksa tiketnya dulu nih gitu ya. Setelah pertama diperiksa apakah sudah punya tiket atau belum. Kalau misalnya belum punya tiket, apakah waktunya sudah mendekati atau belum. Kalau misalnya memang sudah mendekati, maka akan diloloskan langsung ke Pelabuhan Merak. Sementara yang masih lama diminta untuk menunggu di area penampungan, di area-area rest area tadi gitu ya. Kemudian juga yang jadi sukses faktor ini juga adanya penambahan dermaga bantuan di Ciwandan. Kita bekerja sama dengan Pelindo dalam hal ini. Pelabuhan Ciwandan ini digunakan untuk kendaraan roda 2, sehingga nanti di sistem tiketing kita di Ferizi ini sudah pengguna jasa ketika misalnya Mbak Anggria mau naik motor gitu ya. Nah,
maka di tiketing sudah juga langsung ketika milih kendaraan roda 2 atau motor langsung keluar di sana pelabuhannya adalah Ciwandan. Jadi pengguna jasa motor menggunakan roda 2 ini bisa langsung ke Ciwandan dan nanti tibanya di Bakahuni. Nah, dengan adanya pembagian beban di Pelabuhan Merak yang memang nanti khususnya adalah kendaraan penumpang, kemudian roda 2-nya di Ciwandan, juga ada beberapa kendaraan logistik yang diarahkan ke Ciwandan, maka beban pelabuhan ini akan menjadi rendah gitu ya. Kami ada yang namanya volume capacity ratio ataupun ini kita targetnya adalah di bawah 0,6. Kalau misalnya di bawah sampai dengan 0,8 tuh artinya memang sudah penuh banget gitu ya ataupun padat sekali. Nah, jadi kami memang mentargetkan visi rasionya itu ataupun volume capacity rasionya itu di bawah 0,6. Nah, dengan adanya pembagian tadi penambahan pelabuhan dermaga Ciwandan dan juga BBJ untuk kendaraan logistik itu kita bisa mendapatkan visi rasio di 0,56. Mungkin itu. Ya, Bu Selvi, kemudian BMKG ini sudah memprediksi cuaca buruk akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, apalagi nanti menjelang mudik 2024. Kemudian langkah yang diambil ASDP untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrim itu seperti apa, Bu Selvi? Oke, baik. Kalau untuk terkait cuaca ekstrim ini memang kita pasti akan cukup sulit mengelola cuacanya ya gitu ya. Karena memang ini bukan buatan manusia. Nah, namun yang sudah kami persiapkan adalah yang pertama kembali lagi karena kami sebagai operator pelabuhan tentunya sarana dan prasarana di pelabuhan kami siapkan dengan baik. Misalnya ruang tunggu, kemudian musola, toilet, tempat makan gitu ya. Kami pastikan itu semua tersedia dan memang cukup nyaman untuk para pengguna jasa gunakan. Kemudian juga kami tentunya bersinergi ataupun berkoordinasi dengan pihak BMKG sebagai pihak yang nanti akan terus mengupdate kita terhadap kondisi cuaca. Kemudian juga BPTD. BPTD akan juga menjadi memegang peran penting karena BPTD ini adalah otorita pelabuhan, kepanjangan tangan dari Kemenhub. Mereka inilah nanti yang akan menentukan apakah kapal boleh berlayar, apakah kapal harus sandar gitu ya, tidak boleh berlayar gitu. Kapan pengguna jasa kendaraan bisa naik ke atas kapal itu semuanya ditentukan oleh BPTD gitu ya sebagai otoritas pelabuhan. Nah, kemudian juga kami sudah juga menyiapkan SOP ataupun seluruh kru kami, kru kapalnya ASDP sudah siap untuk menghadapi berbagai macam kondisi gitu. Jadi memang apabila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka setiap pihak baik maupun ABK maupun juga petugas di lapangan gitu ya ataupun juga regulator semua sudah mengerti perannya masing-masing dan kami harapkan juga pengguna jasa bisa mengikuti arahan petugas baik di pelabuhan maupun ke atas kapal. Ya, berarti sarana prasarana ini dipersiapkan dengan baik dan juga SOP yang lainnya begitu ya, Bu, agar nanti Ya, jika terjadi cuaca yang buruk begitu nantinya bisa ditentukan kembali apakah kapal bisa berlayar ataupun tidak begitu ya, Bu. betul. Ya, kemudian tadi Ibu juga sudah menyinggung terkait fasilitas sarana prasarana di pelabuhan. Nah, apakah di tahun ini ada peningkatan sarana prasarana dibandingkan dengan mudik di tahun 2023 yang lalu? Oke, baik. Tentunya kan kami selalu meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada para pengguna jasa gitu. Jadi tahun ini pun tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa ada misalnya penambahan travelator gitu ya. Kemudian juga ada penambahan ruang tunggu di ruang tunggu penumpang. Kemarin juga kita ada melakukan renovasi untuk ruang tunggu penumpang. Kemudian juga kita ada penambahan kapasitas lahan parkir sehingga nanti semakin banyak kendaraan yang bisa kita tampung di dalam pelabuhan. Jadi untuk memberikan gambaran tahun ini mungkin kita ada bisa menampung sekitar 4.600 kendaraan di dalam pelabuhan dan ini harapannya bisa juga mempercepat kendaraan apabila memang mereka mau naik ke atas kapal. Kemudian juga tentunya kami selalu menjaga kebersihan, juga kenyamanan gitu ya, toilet umum juga kami ada tambahkan karena memang jumlah penumpangnya juga meningkat. Jadi kami menambahkan rasio untuk toilet, kemudian juga ada sarana tempat makan gitu. Musola juga kami ada bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk menyediakan penambahan ruang musola yang bisa langsung diakses oleh para pengguna jasa. Baik, Bu Selvi, kita beralih terkait pembicaraan soal
pembelian tiket begitu ya Bu Selvi. Ini masih banyak masyarakat yang sampai saat ini masih bingung cara membeli tiket untuk penyeberangan itu seperti apa? Apakah bisa secara online atau harus datang ke pelabuhan langsung atau seperti apa Bu Selvi? Oke, baik. Untuk pembelian tiket, saya kembali mengingatkan bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, gitu. Itu yang paling penting nih, Mbak, pertama. Kemudian, belinya di mana dong kalau sudah tidak ada penjualan tiket, gitu ya. Belinya kita hanya bisa secara online, yaitu di website kami ataupun di aplikasi Verizi. Kemudian juga ada mitra-mitra resmi kami, misalnya seperti Alfamart, Indomaret. Kemudian juga kami baru saja bekerja sama dengan tiket.com. Jadi, aksesnya sangat mudah, gitu ya. Jadi, kalau tidak tahu, maka bisa dengan mudah datang ke gerai resmi gitu ya, kemudian juga ataupun di travel online tiket.com. Nah, kemudian saya menghimbau juga kepada para pengguna jasa tentunya untuk bisa menginput seluruh nama penumpang ke dalam data manifest gitu ya. Ini kenapa ini penting sebagai data perlindungan asuransi. Kemudian juga saya berharap kepada para pengguna jasa untuk bisa membeli tiket maksimal H-1 gitu. Tiket kami ini sudah bisa dibeli H-60. Jadi kami berharap semua, bukan berharap, kami mewajibkan seluruh pengguna jasa sudah memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan gitu ya. Nah, penambahan juga bahwa mulai tahun lalu kami ada menerapkan namanya geofencing ataupun pembatasan radius pembelian tiket. Jadi misalnya di Merak dan Bakahuni itu radiusnya ada sekitar 4 kilometer dari pelabuhannya, di mana dalam wilayah 4 kilometer ini pengguna jasa sudah tidak bisa lagi membeli tiket. Jadi pastikan Anda sudah membeli tiket jauh-jauh hari ataupun mungkin dari rumah gitu ya, sudah membeli tiket dan kemudian atur waktu keberangkatannya sehingga nanti sampai di pelabuhan sudah sesuai waktu yang ditentukan dan sehingga waktu tunggunya bisa sangat dikelola dengan baik. Baik, pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara online yakni melalui website Verizi atau bisa dibeli melalui e-commerce lainnya begitu ya Bu Selvi? Betul. Ya Bu Selvi, kemudian menjelang mudik ini banyak transportasi lainnya menaikkan harga tiket begitu. Kemudian untuk kapal apakah juga berlaku kenaikan tiket begitu Bu? Oke, kalau untuk harga tiket sampai saat ini sampai dengan ini belum ada kenaikan gitu ya. Jadi memang ASDP ini pelabuhan satu-satunya transportasi yang belum menerapkan TUSLAH gitu ya. Jadi untuk saat ini belum ada kenaikan, tapi kalau misalnya memang saya juga belum tahu apakah memang nanti ada kenaikan. Cuma saran saya sebaiknya beli dari sekarang tiketnya sebelum nanti kalau memang ada kenaikan, jadi tidak terimbas lagi nih gitu ya. Jadi belum ada kenaikan sampai dengan hari ini dan saya sarankan untuk beli dari sekarang. Tidak ada kenaikan harga tiket untuk transportasi kapal begitu ya Bu Selvi. Terakhir Bu Selvi, imbauan untuk para pemudik yang menggunakan transportasi kapal untuk mudik di tahun 2024 itu seperti apa? Oke, himbauan kami, saya ingatkan kembali bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian pastikan Anda sudah membeli tiket dan sudah memiliki tiket ketika sampai di pelabuhan. Kemudian pastikan seluruh data penumpang sudah tercatat dalam manifest sebagai perlindungan atas hak asuransi. Kemudian juga pastikan hati-hati atas penerapan geofencing. Jadi apabila belum punya tiket, pastikan Anda sudah membelinya di luar wilayah radius pembatasan. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pengemudi juga dalam keadaan sehat, sehingga bisa memberikan pengalaman mudik yang ceria dan aman. Baik, pastikan sudah membeli tiket sebelum melakukan penyeberangan dan menjaga kondisi tubuh begitu ya Bu, agar mudiknya Betul. bisa berkesan, aman, dan juga nyaman. Baik, terima kasih Ibu Selvi Arifin selaku Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu Selvi. Terima kasih, salam sehat. Dan pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dan dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.